Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang fikih ekologi. Fikih ekologi atau yang disebut fikih lingkungan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata fikulubia yang berarti pengetahuan terhadap suatu pemahaman. Sedangkan menurut istilah, fikih ekologi berasal dari dua kata, yaitu fik yang berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun kata albiah yang dapat diartikan sebagai lingkungan hidup atau kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, sehingga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain akan mempengaruhi alam. Fikih ekologi yang objek material kajiannya bidang lingkungan dan perumusannya didasarkan pada sumber nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, fikih lingkungan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran dasar Islam mengenai lingkungan. Fikih pelestarian hutan. Hutan merupakan vegetasi alami utama dan salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya. Ini tidak dapat dipisahkan. Artinya, keberadaan hutan dan lingkungan sejenisnya merupakan persyaratan terciptanya hunian yang baik bagi satwa alami maupun manusia sebagai khalifatullah yang wajib menjaga. Merusak ekosistem hutan dan lingkungannya untuk kepentingan ekonomi yang berlebihan. Kita harus melestarikan dan menjaganya dengan baik. Kehidupan makhluk hidup lain merupakan tanggung jawab manusia bersama. Sedangkan Rasulullah SAW ketika dalam suatu perjalanan ia melihat sarang semut terbakar. Beliau pun bersabda, "Ro'a qaryata namli qad haraqnaha faqala man harraqa hadhihi qulna nahnu qala innahu la yanbahi an yu'addiba bin nari illa rabbun nar," yang artinya, "Siapa yang membakar ini?" Sahabat menjawab, "Kami ya Rasulullah." Lalu Nabi pun menjawab, "Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menjadikan api." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut secara lugas menjelaskan bagaimana pengerusakan ekosistem melalui pembakaran sangat dilarang Rasulullah. Jangankan membakar hutan yang memiliki beragam makhluk hidup, sarang semut saja tidak diperbolehkan. Begitupun kerusakan hutan akan mengancam semua makhluk bumi karena hutan adalah sumber utama air, oksigen, dan penetralan racun dalam udara. Hutan adalah paru-paru dunia. Tanpa hutan, kehidupan makhluk di planet bumi ini tidak akan lestari. Daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan ekosistem. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai sebaiknya dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan manusia dalam suatu daerah. Akibat dampak daerah aliran sungai yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas debit air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Air sungai yang mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh erosi dari lahan kritis, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Setidaknya terdapat 3 permasalahan yang paling sering dijumpai pada daerah aliran sungai, yaitu yang pertama, erosi. Erosi merupakan peristiwa hilang atau terkikisnya tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami, seperti pergerakan air, angin, atau es. Pada daerah aliran sungai, erosi terjadi karena adanya air sungai yang mengalir secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada longsor. Longsor merupakan faktor lain penyebab rusaknya daerah aliran sungai. Biasanya longsor terjadi lantaran kemiringan lereng terlalu tinggi, serta pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, longsor juga bisa dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, permukiman di sekitar daerah aliran sungai yang terlalu padat kependudukannya. Sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi daerah aliran sungai. Jika permukiman di sekitar daerah itu terlalu padat, maka kecil kemungkinan tersedia tempat pembuangan sampah. Akibatnya warga setempat membuang limbah ke sungai. Upaya pelestarian daerah aliran sungai adalah sebagai berikut.
Yang pertama, melakukan reboisasi di sekitar aliran sungai. Kemudian, membuat saluran irigasi ataupun bendungan di sekitar aliran sungai. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sampai memicu terjadinya pencemaran air. Fikih pelestarian ekonomi laut. Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi. Manusia memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menguasai dan mengelola wilayah tersebut. Namun yang harus menjadi perhatian adalah laut merupakan karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi umat manusia, yang dengan manusia tidak saja berhak untuk melakukan eksplorasi guna mengambil manfaat darinya, tetapi juga berkewajiban untuk melestarikannya bagi generasi berikutnya yang juga memiliki hak yang sama terhadap karunia ini. Laut menyimpan banyak sumber daya alam yang dapat dieksplorasi, antara lain berbagai sumber bahan bangunan seperti pasir dan gravel, sumber mineral seperti manganese, kobat, bahan-bahan kimia seperti sodium dan potasium, sumber energi dari ombak dan konversi energi panas. Laut pula sebagai sumber minyak bumi yang melimpah ruah dan sebagai sarana rekreasi dan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 14 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lautan agar manusia bisa mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra la ya'kulu minhu lahman tariyan wa tastariju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Fikih pelestarian sumber daya alam. Manfaat dari pelestarian sumber daya alam untuk lingkungan dan orang lain. Sumber daya alam yang berada di bumi dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat diperbanyak jumlahnya sehingga tidak dapat habis. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan keberadaan sumber daya alam antara lain menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, mendaur ulang barang-barang bekas, dan lain sebagainya. Manfaat pelestarian sumber daya alam: mengurangi risiko kepunahan SDA, melestarikan lingkungan, bebas dari pencemaran udara. Fikih Al-Bi'ah. Fikih ini menjelaskan suatu aturan tentang perilaku ekologis masyarakat dengan mengacu pada teks syar'i yang mempunyai tujuan dalam mencapai melestarikan lingkungan dan kemaslahatan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab